Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi bersama Ibu seperti biasa pada video pembelajaran tema ke-7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema ketiga, tanaman di sekitarku. Pembelajaran ke-1, ke-2, dan ke-3. Sebelum kita mulai, kita sama-sama berdoa ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan agar bisa terus beraktivitas dan belajar bersama. Ya. Pada tema ini kita memasuki subtema ketiga. Kamu boleh sambil dibuka bukunya, sambil dibaca bersama-sama dan dipahami apa yang Ibu jelaskan ya. Pada subtema ketiga ini tentang tanaman di sekitarku ya. Tanaman itu hidup berdampingan dengan kita ya, dengan hewan juga dengan manusia. Jadi di sini ada bacaan. Kamu boleh baca sama-sama di rumah dan baca bersama Ibu ya. Hari ini udara terasa segar sekali. Tanaman hijau beraneka ragam menyejukkan suasana. Rumput terhampar dan daun-daun melambai tertiup angin. Bunga-bunga bermekaran menambah indah pemandangan. Tuhan menganugerahkan alam yang indah ini bagi kita. Kita wajib bersyukur atas karunia-Nya. Aneka tanaman hidup berdampingan dengan kita, yaitu dengan hewan dan juga manusia. Tanaman termasuk benda hidup. Mari kita mengenal berbagai tanaman di sekitar kita ya. Jadi pada tema ini kamu akan mempelajari tentang tanaman di sekitar kita ya. Tanaman di sekitar kita banyak sekali ya. Apa yang kita makan itu ada juga yang berasal dari tanaman. Apa yang hewan makan juga itu bisa berasal dari tanaman. Kenapa kita harus menyayangi tanaman? Karena kita bisa mempergunakan tanaman itu, menggunakan tanaman itu sebagai salah satu kebutuhan kita ya. Kita masuk kepada pembelajaran ke-1. Di sini katanya Udin sedang membantu ibu merawat tanaman. Setiap sore Udin bertugas menyiram tanaman. Udin melaksanakan tugasnya dengan senang. Udin merawat tanamannya dengan baik. Tanaman di halaman rumah Udin tumbuh subur dan berwarna-warni. Halaman rumah Udin terlihat lebih indah ya. Jadi kalau kita punya tanaman biasanya lebih baik jika kita siram secara teratur setiap pagi dan sore hari. Merawat tanaman pun harus penuh dengan kasih sayang ya, supaya tanaman itu tumbuh dengan baik dan indah ya, dan bisa kita manfaatkan. Cara merawat tanaman, katanya di sini kamu boleh menuliskan apa saja aturan merawat tanaman yang kamu temui pada teks tersebut. Yang pertama, mungkin tadi bisa dengan menyiram, memberi pupuk, menentukan media tanam yang tepat. Lalu ada juga tanaman itu harus tercukupi cahaya mataharinya ya. Dan masih banyak lagi aturan merawat tanaman ya, nanti kita akan tulis sama-sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lagi tentang kalimat pujian. Kalimat pujian biasanya kita berikan kepada seseorang yang dianggap hebat atau baik. Jadi kita memberikan kalimat pujian. Ini yang dikatakan oleh ibu kepada Udin. Udin, kamu memang anak rajin. Ibu bangga sama kamu. Nah, tanggapan Udin katanya, terima kasih Bu.
Ibu hebat sekali tahu cara merawat tanaman dengan baik. Terima kasih Udin, kata ibu. Nah, itu contoh kalimat pujian. Kemarin kita belajar tentang kalimat pemberitahuan ya. Kalimat pujian pun sudah pernah kita bahas ya. Namun kita ulang lagi supaya lebih paham. Apakah kamu suka merawat tanaman? Atau teman-temanmu juga suka merawat tanaman? Kamu bisa membuat bertanya kepada teman di sekitar rumahmu siapa namanya, tanaman yang dimilikinya apa, lalu cara merawat tanamannya seperti apa ya. Kamu boleh menuliskannya di sini. Di sini ada lagi kalimat pujian. Seperti kamu bisa berlatih ya membuat kalimat pujian. Contohnya ini kalimat pujian diberikan untuk Udin. Kalimatnya, wah Udin, tanamanmu bagus sekali, kamu pandai merawatnya. Itu contohnya ya. Nah, karena kita belajar tentang tema tanaman di sekitar kita akan membuat hiasan tanaman dari kertas ya, atau karton. Kenapa kita menggunakan karton? Karena harus kertasnya yang agak keras ya. Alat dan bahannya ada gunting, kertas atau karton berwarna, dan lem. Caranya yang pertama, kamu bisa buka di bukumu juga. Yang pertama caranya gunting kertas atau karton sesuai kebutuhan, sesuai seberapa besar hiasan yang akan kamu buat. Yang kedua, lipat kartonnya seperti contoh. Ada beberapa bagian yang 4 kali lipatan. Lalu setelah itu jiplak pola tanaman seperti contoh ini. Ini gambarnya atau polanya itu pohon ya. Digambarnya setengahnya karena ini nanti akan digunting setelah polanya dibuat lalu digunting. Selanjutnya lipat bagian kertas sesuai garis. Nah, jadi ketika sudah digunting lalu lipat kertas sesuai garis. Dan yang terakhir, cobalah kamu hasilnya kamu berdirikannya kertasnya apakah bisa berdiri atau tidak ya. Kamu bisa membuat pola tanamannya bebas sesuai imajinasimu. Kamu nanti boleh coba ya. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk kepada pembelajaran yang kedua. Di sini ada ayo kita bermain peran ya. Sini ada percakapan Dayu dan Siti. Pastinya pada percakapan ini terdapat kalimat pujian ya. Kalimat pujiannya boleh berupa yang pertama kata Siti, hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu. Nah, itu contoh kalimat pujian ya. Kamu bisa cari sendiri, lalu tuliskan di sini ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu, yang diberikan Ibu Dayu kepada Siti, lalu ada ungkapan pujian yang diberikan Ibu Dayu kepada Dayu ya. Apa yang sebaiknya kita katakan jika memuji kita? Kita harus bilang terima kasih atau apa ya. Nah, selanjutnya karena kita berbicara tentang tanaman, kita akan lebih memahami bagian-bagian dari tanaman. Ini adalah contoh gambar kacang kedelai ya. Tanaman itu terdiri dari beberapa bagian. Ada biji, ada bunga, ada buah, daun, akar, dan batang. Di sini setiap bagian mempunyai fungsi masing-masing. Misalnya untuk akar, di sini kamu bisa
digunakan untuk menyimpan cadangan air ya. Batang bisa digunakan berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan ya. Ini yang disebut bunga, ini daun, ini batang, ini akar. Nah, yang ini buah. Lalu yang ini biji. Biji biasanya terletak di dalam buah ya. Nah, inilah bagian-bagian tumbuhan dan di dalamnya itu ada beberapa bagian ya. Selanjutnya kamu bisa mencari daun atau contoh daun, boleh gambarnya, boleh kamu memetik daunnya lalu ditempel, lalu tuliskan daun apakah itu. Ada daun jambu, daun pisang, daun pepaya, daun singkong, banyak ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu punya contoh satu lagi. Di sini ada pohon tomat. Ada bagian bunganya, ada bagian buahnya, ada juga bijinya di dalam buah ya. Ada juga akar, batang, dan daunnya. Nah, selain misalkan manfaat bagian-bagian tanaman, Ibu juga akan menjelaskan bagian-bagian atau manfaat dari tumbuhan. Ada tumbuhan yang dimanfaatkan daunnya seperti ini bayam ya. Ada kangkung, bayam, banyak ya. Ini yang dimanfaatkan bijinya, kacang kedelai, kacang merah, dan banyak lagi yang lainnya. Ada juga yang dimanfaatkan buahnya seperti buah pepaya. Maaf ya, gambarnya ini tertukar. Ada buah pepaya, lalu ada buah jeruk. Lalu juga ini ada tebu yang dimanfaatkan itu batangnya ya. Ada juga yang dimanfaatkan umbinya seperti umbi kayu atau singkong. Lalu ada juga tumbuhan yang tidak dimakan tapi dimanfaatkan untuk dilihat keindahannya seperti bunga. Selanjutnya pada pembelajaran ketiga, di sini ada cara merawat tanaman. Mulai dari diberi pupuk, disiram, diberikan cahaya matahari, yaitu salah satu contoh merawat tanaman ya. Ada juga yang sedang membersihkan tanaman dari rumput liar. Semua kegiatan tersebut termasuk cara merawat tanaman. Jadi kegiatan merawat tanaman dilakukan agar tanaman tumbuh subur ya. Jadi kalau ada kamu punya tanaman layu, berarti tanaman itu harus disiram ya. Nah, kamu boleh bertanya lagi kepada temanmu, apa yang pernah mereka lakukan saat merawat tanaman. Misalkan namanya Budi, pernah memberi pupuk misalkan atau menyiram tanaman. Boleh diberi tanda checklist ya. Ini masih tentang kalimat pujian ya. Nanti kamu belajar menulis kalimat pujian. Nah, di sini juga ada beberapa tanaman yang menghasilkan bunga dan buah. Kamu bisa menarik garis kalau pohon pisang atau tanaman pisang menghasilkan apa ya. Gampang ya, ini bisa tarik garis sendiri. Lalu suatu hari ini ada keadaan di pasar ya. Di pasar terdapat berbagai macam buah. Nah, kita akan berhitung banyaknya buah sesuai dengan gambar. Yang pertama, kamu lihat jika satu barisnya 10, kamu tidak usah menghitung satu persatu, tapi kamu langsung saja menghitung 10, 20, digabung dengan 20 juga menjadi berapa ya. Jadi langkahnya yang pertama hitung. Nah, di sini ada 20,
digabung dengan 20 juga, jadi jumlahnya ada 40. Lalu yang terakhir kesimpulannya, banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Bisa ya dikerjakan sendiri, hitung satu baris yang lurus itu biasanya 10. Kalau ini misalkan 10, 20, lalu di bawahnya ada yang terpisah 20, 21, 22, 23. Digabung dengan berapa, jumlahnya berapa, lalu ditulis kesimpulannya berapa. Setelah itu kamu bisa kerjakan sendiri ya. Jika kamu kesulitan dalam menghitung, kamu bisa menggunakan hitungan bersusun panjang. Bersusun pendek seperti ini ya. Di sini ada contoh bilangannya ini. Nah, maaf, ini 22 ditambah 45. Jadi yang belakang dengan yang belakang, yang depan dengan yang depan. 2 ditambah 5, 7. Lalu 2 ditambah 4 sama dengan 6. Jadi jumlahnya 67. Yang selanjutnya ada 36 ditambah 33. 6 ditambah 39. Lalu 3 ditambah 3, 6. Jadi 69. Ya, ini sudah pada pintar ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk waktu menyimaknya. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami ya. Jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan kembali kepada Ibu. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.